Bab 3382. Tubuh abadi. Teman. Mileye mengernyitkan keningnya. Kapan kita menjadi teman? Roh alam semesta berkeringat dingin. Sialan. Dia saat ini benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Kenapa dia harus merasa tak nyaman karena masalah kecil ini dengan orang ini? Sementara itu, Mileye tak mengatakan apa-apa, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Menyaksikan adegan ini, roh alam semesta mendadak menebar senyum getir. Teman kecil Ye, jangan percayakan perkataannya. Jika aku mati, memang aku akan memberikan kembali kepada alam semesta ini. Tetapi jika aku meledak, jujur saja, alam semesta ini pasti akan runtuh saat ini. Mileye memikirkan sejenak, lalu tertawa. Senior terlalu khawatir. Aku tak bermaksud lain. Roh alam semesta melirik Mileye. Sialan, dia tak percaya pada omong kosongmu. Tak bisa dipungkiri, dia benar-benar takut Mileye berbuat sembarangan. Jika Mileye berbuat sembarangan, itu benar-benar tanpa solusi. Pemilik pena Dao Agung pernah memberitahu dia bahwa dalam berurusan dengan Mileye, hanya dapat berbicara dengan logika. Jangan sampai Mileye bertindak seenaknya. Sekali Mileye bertindak seenaknya, itu benar-benar tanpa solusi. Orang yang paling tanpa solusi. Tak ada yang bisa menghentikannya. Raja pengandal dukungan, itu tak menakutkan. Yang menakutkan adalah raja bertindak seenaknya. Roh alam semesta menghela nafas di dalam hatinya. Seandainya saja dia tahu, seharusnya dia terus tidur pura-pura mati. Kenapa harus keluar dan mengganggu anjing jalanan ini? Mileye melirik roh alam semesta, menebar senyum dan tak mengatakan lebih banyak lagi. Membunuh roh alam semesta untuk menghormati alam semesta. Ini, baru saja dia memang memikirkannya sebentar, tetapi itu hanya sekadar pemikiran. Ada terlalu banyak faktor yang tak pasti. Selain itu, musuh utamanya sekarang adalah roh-roh di dunia nyata, harus menyelesaikan masalah dengan para roh dewa terlebih dahulu. Tentang roh alam semesta ini, jika tak mungkin, cukup serahkan kepada anaknya untuk menghadapinya. Seseorang menyaksikan bahwa Mileye tak memiliki pikiran berbahaya dan aneh, roh alam semesta segera merasa lega. Jika orang ini benar-benar berbuat sembarangan, dia benar-benar takut. Terlebih lagi, adik perempuannya terlalu jago bertarung. Tuan Ci di sampingnya melirik Mileye dan roh alam semesta, ekspresinya agak aneh. Dia menyadari bahwa roh alam semesta tampaknya agak takut pada Mileye. Sungguh tak masuk akal. Ternyata bisa membuat roh alam semesta takut. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menatap Tuan Ci, menebar senyum. Senior Tuan Ci, kamu tak ingin membawa orang? Tuan Ci mengangguk. Baik, tunggu sebentar. Sambil menyampaikan demikian, dia berbalik dan menghilang di tempat. Mileye menatap roh alam semesta yang tak jauh, lalu menyampaikan, Senior, ada sesuatu yang membuatku sangat penasaran. Bisakah Anda berbicara denganku? Roh alam semesta mengangguk. Silakan memberikan pertanyaan. Mileye mengernyitkan kening. Kamu adalah roh dari alam semesta ini, setara dengan menjadi kehidupan pertama di alam semesta ini, bukan? Roh alam semesta mengangguk. Ya. Mileye bertanya, lalu siapa yang menciptakan alam semesta ini? Mendengar itu, roh alam semesta mengernyitkan kening. Mileye menyampaikan dengan suara dalam, kamu bahkan tak tahu, bukan? Roh alam semesta menggeleng. Pertanyaanmu ini sulit untuk dijawab. Mileye bingung, kenapa? Roh alam semesta menyampaikan dengan serius, aku tahu, banyak orang penasaran, dari mana asal segala sesuatu di alam semesta ini.
apakah ada pemilik yang sangat kuat, seperti yang pernah diucapkan oleh manusia dulu, bahwa itu adalah ciptaan dewa? Benar, bukan? Mileye mengangguk, betul. Roh alam semesta menggeleng sambil menebar senyum. Sebenarnya, di dunia ini tak ada yang namanya dewa, pada dasarnya hanya orang atau makhluk yang kuat atau entitas lainnya. Mengenai dewa pencipta semesta seperti yang kamu katakan, menurutku itu tak ada. Mileye menyampaikan pertanyaan, lalu bagaimana semesta ini muncul? Roh alam semesta menyampaikan, siapa yang tahu? Pokoknya aku tak peduli dengan hal itu. Mendengar ini, Mileye merasa sedikit kecewa. Dia tak pernah berpikir bahwa roh alam semesta bahkan tak tahu. Roh alam semesta mendadak menyampaikan, jika kamu benar-benar sangat penasaran, kamu bisa pergi dan tanyakan kepada adik perempuanmu nanti, mungkin dia tahu. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, jangan lupa, jika ada seseorang dengan keberadaan seperti itu, aku pikir orang itu mungkin adalah adik perempuanmu. Lydia. Mileye mendadak membeku. Roh alam semesta menebar senyum getir, kamu mungkin tak bisa merasakan seberapa kuat dia sebenarnya. Mileye berpikir sejenak, lalu menyampaikan pertanyaan, contohnya. Roh alam semesta menatap Mileye, jika aku ingin membunuhmu, pada saat ini, seharusnya itu adalah hal yang mudah. Dan jika dia ingin membunuhku, itu juga adalah hal yang mudah. Mileye berpikir sejenak, lalu menyampaikan, jadi, perbedaan antara aku dan Lydia hanya sebatas roh alam semesta, bukan? Setelah sejenak diam, roh alam semesta menyampaikan, paham. Mileye tertawa terbahak-bahak. Pada saat itu, Tuan Chi muncul di tengah-tengah dan di sisinya, ada seorang gadis kecil berusia sekitar 12 atau 13 tahun, mengenakan gaun kain sederhana namun sangat bersih. Matanya besar dan penuh kecerdasan, dan saat ini, dia sedang memperhatikan Mileye dan roh alam semesta dengan rasa ingin tahu. Itu kamu. Roh alam semesta menyaksikan gadis kecil tersebut, mendadak membeku. Gadis kecil itu menebar senyum, Paman alam semesta, kamu juga di sini. Roh alam semesta mengangguk, Sister Su, apakah kamu yakin ingin pergi dengannya? Aku bisa memberitahu kamu, setelah keluar dari sini, kamu akan memasuki jalan yang benar-benar baru. Adik Su berpikir sejenak, lalu menyampaikan, aku ingin keluar dan menyaksikan dunia. Roh alam semesta menghela nafas pelan, baiklah. Dengan itu, dia membuka telapak tangannya, sebuah buku rahasia kuno melayang perlahan ke depan adik Su, ini untukmu, seharusnya membantumu. Adik Su tak menolak, dia mengambil buku kuno tersebut, lalu menyampaikan, Paman alam semesta, terima kasih. Roh alam semesta menebar senyum, tak perlu sungkan, dulu kamu bahkan memberiku satu-satunya bungkus roti. Adik Su menahan senyumnya, kamu begitu hebat, hanya satu bungkus roti saja tak kamu hargai. Roh alam semesta menggeleng, Nona, hati baikmu, bakatmu luar biasa, terutama kepribadianmu, sangat baik. Dengan menyampaikan demikian, dia menyaksikan Mileye, lalu menyampaikan, setelah kamu keluar, pastikan untuk menjauh dari beberapa orang, jangan sampai terpengaruh buruk. Mengerti? Wajah Mileye mendadak menjadi gelap, kamu benar-benar bisa menyebutkan namaku dengan baik. Roh alam semesta tertawa terbahak-bahak, pergi. Dengan menyampaikan demikian, dia segera menghilang dari tempat tersebut. Setelah roh alam semesta pergi, Mileye menatap adik Su dan adik Su memandangnya dengan senyum ringan. Mileye memperhatikan adik Su sejenak, dan segera, dia mengernyitkan kening, menyadari bahwa kondisi tubuh adik Su tampaknya sangat istimewa. Pada saat itu, Tuan Chi yang berada di samping mendadak tertawa, Tuan Muda Ye, aku akan memberitahumu,
dia adalah yang pertama dalam generasi kita, disebut sebagai tubuh Taoisme. Ketika dia berlatih, dia pasti akan menjadi keberadaan yang tak terkalahkan. Sebelumnya di kota suci, aku tak berani mengajarkannya berlatih, tetapi sekarang. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, Tuan Muda Ye, bagaimana jika kamu mengajarkannya berlatih? Mile Ye terdiam, kenapa? Tuan Ci menyampaikan dengan serius, jika dia berlatih bersamamu, dia dapat menghindari banyak sebab akibat. Mile Ye menyampaikan pertanyaan, apakah kamu khawatir tentang roh alam semesta hati? Tuan Ci mengangguk, ya. Dalam pertempuran pada waktu itu, yang mengancam roh alam semesta adalah pemilik tubuh Taoisme pada waktu itu. Oleh karena itu, Mile Ye mengangguk sedikit, aku mengerti. Sambil menyampaikan demikian, dia menatap adik Su dan menyampaikan pertanyaan, apakah kamu ingin berlatih bersamaku? Adik Su mengedipkan mata, belajar pedang. Mile Ye menebar senyum, selama kamu menyukainya, semuanya bisa. Adik Su memberi hormat sedikit, selamat malam, guru. Mile Ye menyaksikan adik Su sejenak, menebar senyum sedikit. Tak bisa dipungkiri bahwa gadis kecil ini, dengan karakternya yang tenang, memang menarik. Pada saat ini, mendadak muncul pemikiran dalam pikiran Mile Ye, apakah dia sebaiknya mendidik 10 atau lebih menantu perempuan untuk anak laki-lakinya? Bersambung. Bab 3383. Siapa yang akan punya anak bersamamu? Melatih calon menantu perempuan. Mile Ye tertawa kecil, sebenarnya bukan ide yang buruk untuk membimbing calon menantunya. Pada saat ini, adik Su tiba-tiba berkata, guru. Mile Ye menatap adik Su dan adik Su tersenyum ringan, bolehkah aku belajar seni pedang darimu, guru? Mile Ye mengiyakan, tentu saja. Tapi, apakah kamu suka seni pedang? Adik Su memikirkan sejenak, lalu berkata, aku bisa mencobanya. Mile Ye tertawa, bagus. Sambil berkata demikian, dia melihat Tuan Ci, lalu tersenyum, senior, sejujurnya, aku sekarang sedang menghadapi para dewa, jadi aku butuh bantuanmu. Tuan Ci mengiyakan, tanpa bantuanmu, aku akan terus terperangkap oleh roh alam semesta di sana. Karena kamu yang menyelamatkanku, aku tentu harus membantumu. Mile Ye mengiyakan, terima kasih banyak. Tuan Ci tersenyum, tak perlu sungkan. Mile Ye mengiyakan ringan, lalu menghilang bersama Tuan Ci. Melihat alam semesta Guanxuan, Mile Ye tak kembali ke akademi, melainkan memasuki menara kecil. Begitu tiba di sana, Quincy muncul di depannya. Mile Ye hendak berbicara, tetapi Quincy langsung menariknya, ikutlah padaku. Dengan itu, dia membawa Mile Ye menghilang dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, Quincy membawa Mile Ye ke sebuah pegunungan. Di dalam pegunungan ini, Mile Ye terkejut melihat ada ratusan ribu orang. Mile Ye menatap Quincy dengan heran, mereka ini siapa? Quincy tersenyum, mereka adalah salah satu tim penelitianku. Mile Ye menggeleng sambil tersenyum. Quincy membawa Mile Ye menuju sebuah menara tinggi di kejauhan. Menara batu itu mencapai hampir 100.000 zang, menembus kedalaman langit bintang dan memiliki luas tanah mencapai ratusan ribu zang, sangat mengesankan. Di atas menara tinggi itu, terdapat berbagai jenis jimat misterius. Mile Ye menatap Quincy, ini apa? Quincy dengan serius menjawab, menara langit. Mile Ye mengernyitkan kening, menara langit. Quincy mengiyakan, ya, apakah kita tak membahas ini sebelumnya? Saat kita berhadapan dengan para dewa, jika kita tak bisa pergi ke tempat mereka, kita akan selalu dalam posisi defensif. Oleh karena itu, aku terus meminta timku untuk menyelidiki cara menuju dunia nyata.
Mileye berkata dengan serius, jangan bilang padaku kamu sudah menemukan cara menuju dunia nyata. Quincy berkedip, kami sudah memiliki sedikit kemajuan. Mileye terdiam. Sedikit kemajuan. Tak dapat disangkal, pada saat ini, hati Mileye masih terkejut. Tak masuk akal. Harus diakui, bahkan entitas seperti roh alam semesta tak dapat melakukannya. Dan wanita kaya ini bisa. Quincy berkata, mari pergi. Dengan perkataan itu, Quincy dan Mileye tiba-tiba muncul di bawah suatu formasi teleportasi. Pada detik berikutnya, mereka langsung menghilang dari tempat itu, dan ketika muncul kembali, mereka sudah berada di medan perang antara alam ilusi sejati. Quincy membuka telapak tangannya dan menara kecil muncul di tangannya. Dia tersenyum, menara kecil, keluarkan menara langit itu. Menara kecil menjawab, baiklah. Dengan itu, melepaskan sinar emas yang bersinar terang, dalam sekejap, menara langit muncul di langit jauh. Quincy membawa Mileye ke atas menara langit, menatap kedalaman bintang. Dia berkata dengan lembut, aku perlu melakukan eksperimen. Mileye memberikan pertanyaan, bagaimana cara melakukan eksperimen itu? Quincy menjawab, ketika lorong teleportasi mereka muncul, segera setelah itu terjadi, aku akan menggunakan teknik formasi ini untuk secara paksa menghubungkan lorong mereka. Mileye bertanya cepat, dengan begitu, kita bisa masuk ke dunia nyata. Quincy menggeleng, aku tak yakin, asalkan kita dapat menghubungkan lorong teleportasi mereka, menara langit ini akan segera beroperasi, kemudian kami akan menganalisis lorong teleportasi mereka. Setelah semua data dikirim kembali, kita akan tahu perbedaan antara sini dan sana. Saat itu, kita bisa membuat lorong teleportasi khusus yang sesuai untuk sini. Mendengar itu, Mileye terdiam. Membuat. Quincy menjelaskan, ketika lorong teleportasi mereka muncul, kita akan masuk ke dalamnya. Pada saat itu, kamu harus melindungiku dan aku akan mengendalikan menara langit ini. Mileye mengiyakan, baik. Dan sekarang, keduanya hanya bisa menunggu. Karena hanya orang dari dunia nyata yang bisa membuka lorong teleportasi itu. Mileye menatap Quincy, merasa kagum. Tak bisa dipungkiri, wanita ini benar-benar hebat. Dia masih ingat kata-kata Lydia sebelumnya, bahwa pengetahuan wanita ini bahkan melampaui Kak Savera. Jika penelitian di dunia nyata berhasil, itu benar-benar akan menjadi dimensi yang terbalik. Dimensi terbalik. Meskipun dia tak tahu secara pasti apa itu, namun dari perkataan roh alam semesta, dapat terlihat bahwa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Karena saat ini hanya sedikit orang yang dapat melakukannya. Quincy melanjutkan, seperti yang kamu katakan sebelumnya, jika kita tak bisa masuk ke dunia mereka, kita akan selamanya dalam posisi defensif dan tak akan pernah bisa mengalahkan mereka. Jadi, kita harus menemukan cara menuju dunia mereka. Jika tak, kita akan selamanya kalah dalam pertempuran ini. Mileye mengiyakan, benar. Quincy tersenyum, sekarang, kita hanya bisa menunggu mereka datang. Mileye mengiyakan sedikit, dia melihat sekeliling. Pada saat ini, dunia ilusi sejati sudah pulih, ruang hampa di sekitarnya dipenuhi dengan cahaya bintang yang bersinar terang, sangat tenang. Tiba-tiba, Quincy berkata, sebenarnya, aku ingin kembali ke kampung halaman. Mileye menatap Quincy, ingin kembali ke Bima Sakti. Quincy mengiyakan, ya. Mileye tersenyum, sebelumnya sudah mendengar bahwa sana seru, nanti aku akan menemanimu kembali. Quincy mengiyakan, baik. Sambil berkata demikian, dia melihat Mileye, jika suatu hari nanti kamu berhasil melewati terobosan ilahi, apakah kamu akan? Mileye menggeleng, tak akan. Quincy tertawa,
kamu tahu apa yang akan kukatakan, bukan? Mileye mengiyakan, jika berhasil melewati terobosan ilahi, aku tak akan kehilangan sifat kemanusiaanku. Mungkin aku akan melihat banyak hal dengan enteng, tetapi yang kupedulikan akan selalu tetap. Tujuan akhir hidupku dalam berlatih bukan untuk hidup selamanya, lebih bukan untuk menjadi tak terkalahkan, tapi hanya untuk menjaga orang-orang di sekitarku. Jika harus mengorbankan orang-orang di sekitarku untuk mencapai terobosan ilahi, itu bukan lagi diriku. Quincy tersenyum tipis, bagus sekali. Mileye menghela nafas pelan, sejujurnya, aku juga merasa tekanan yang besar. Quincy tertawa, dari para roh dewa. Mileye menggeleng, ini hanya sebagian kecil dari tekanan itu. Quincy tiba-tiba menjadi penasaran, hanya sebagian kecil. Jadi, mengapa kamu merasa begitu tertekan? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, bayangkan, ayahku tak terkalahkan, adik perempuanku tak terkalahkan, abangku juga tak terkalahkan. Sementara aku saat ini belum mencapai tingkat tak terkalahkan. Apakah menurutmu aku merasa tertekan? Quincy mengedipkan matanya tanpa berkata apa-apa. Mileye melanjutkan, tapi itu bukan yang paling menakutkan, tahu apa yang paling menakutkan? Quincy menggeleng, tak tahu. Mileye dengan serius berkata, aku takut jika suatu hari nanti anakku juga tak terkalahkan. Pada saat itu, seluruh keluarga akan tak terkalahkan, kecuali aku. Bagaimana menurutmu, apakah aku merasa tertekan? Quincy mengedipkan matanya lagi, kamu akan punya anak dengan siapa? Mileye menggeleng, tak tahu. Mungkin pemilik kebenaran agung sudah memiliki rencana. Quincy tersenyum, kamu terlalu nakal, siapa yang akan mau memiliki anak denganmu, itu benar-benar malang. Bersambung.